Bapak Ibu Saudaraku sekalian, firman Tuhan, tema firman Tuhan pagi menjelang siang hari ini saya beri judul Kasih Imitasi. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai kasih dalam konteks perjanjian baru. Bahwa ada kasih storge, kasih hubungan darah. Ada kasih filia, kasih pertemanan, kasih persahabatan yang harus kita jalin. Ada kasih eros, kasih asmara yang antara laki-laki dan perempuan. Tapi ada juga kasih agape, kasih tak bersyarat. Kasih yang kita bangun tanpa ikatan apapun, tetapi kita bisa melakukannya kepada siapapun tanpa ada ikatan darah, tanpa ada ikatan persahabatan. Bahkan bukan istri, bukan suami, bukan pacar kita, tapi kita bisa mengasihi orang tersebut sama seperti Tuhan mengasihi kita. Jadi dasar kita mengasihi sesama adalah karena kita mengasihi Allah. Perhatikan baik-baik. Kalau kita tidak mengasihi Allah, kita tidak akan sanggup sabar dengan orang yang sudah berkali-kali menyakiti hati kita. Karena Allah yang memerintahkan kita mengasihi sesama. Allah yang memerintahkan kita mengampuni orang, maka kita belajar mengampuni walaupun susah. Itu sebabnya orang yang mengasihi Allah seharusnya mengasihi sesama. Orang yang mengasihi Allah pasti mengasihi sesamanya. Itu sebabnya kalau suami-suami mengasihi Tuhan, dia pasti mengasihi istrinya. Kalau orang tua mengasihi Tuhan, dia pasti mengasihi anak-anaknya. Kalau orang tua kalau istri mengasihi suami, pasti dia juga mengasihi Tuhan, pasti dia mengasihi suaminya. Hukumnya begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan salahkan atau jangan larang orang mengasihi Allah. Dorong orang mengasihi Allah. Sebisa mungkin dorong dia, kasih support dia mengasihi Allah. Karena itu modal dasar dia mengasihi saudara. Jangan larang orang mengasihi Tuhan. Tentu dengan standar yang benar. Karena kalau orang tidak mengasihi Allah, mustahil dia bisa mengasihi sesama manusia. Dasar kita mengasihi Allah karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Dasarnya karena Allah sudah mengasihi kita dan kasih contoh sama kita. Kasih yang benar itu yang seperti apa. Karena kita tidak punya contoh mengasihi yang baik itu yang bagaimana. Tetapi Allah telah memberikan contoh dengan cara mengorbankan anaknya yang tunggal sebagai bukti kasihnya. Firman Tuhan berkata, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi kasih yang Allah peragakan adalah kasih yang berkorban, bukan kasih yang mencari korban atau mengorbankan orang lain, tetapi kasih yang berkorban bagi sesamanya. Kasih tidak bisa dipisahkan dari pengorbanan. Kalau kita mengasihi sesama kita, pasti kita berkorban. Kalau kita cari korban, kita bukan mengasihi sesama. Itu berlaku untuk semua bidang kehidupan. Kalau anak mengasihi orang tua, pasti dia berkorban untuk orang tuanya. Orang tua mengasihi anak, pasti dia berkorban untuk anaknya. Bukan menuntut anaknya berkorban. Bukan menuntut orang tuanya berkorban. Kalau seorang suami mengasihi istrinya, dia pasti akan berkorban waktu, tenaga, uang buat pasangannya. Dan sebaliknya, ada orang-orang yang mengatakan kalau dia mengasihi saya, dia berkorban dong buat saya. Itu namanya menuntut. Kasih tidak menuntut. Kasih memperagakan terlebih dulu bahwa dia mengasihi dengan berkorban. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara pasti ada pengorbanan. Kalau saudara mengasihi jemaat Tuhan, saudara pasti ada pengorbanan. Uang, waktu, tenaga, potensi, perasaan-perasaan. Kalau orang mengatakan dia mengasihi jemaat, dia mengasihi gerejanya, tapi gak mau berkorban. Dia hanya mengambil, dia hanya mendapatkan, itu bukan kasih. Itu bukan kasih yang Kristus ajarkan. Bukan kasih yang Allah ajarkan. Firman Tuhan berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sama seperti Kristus telah mati bagi kita, menunjukkan kasihnya dengan mati bagi kita. Taat melakukan kehendak Bapa surgawi, demikian juga kita.
Harusnya kita hidup seperti Kristus hidup. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, Paulus mengatakan di dalam kitab Roma 12 ayat 9, "Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik." Nah, yang menarik kata pura-pura di sana diterjemahkan tanpa kemunafikan, tulus, ikhlas. Karena semakin hari menjelang kedatangan Tuhan ini, firman Tuhan katakan kasih semakin dingin. Kasih semakin banyak pura-pura. Orang pura-pura mengasihi Tuhan, orang pura-pura mengasihi pasangannya, orang pura-pura mengasihi orang tuanya, orang pura-pura mengasihi anaknya, orang pura-pura mengasihi tetangganya, padahal dalam hati mau bunuh dia. Kita mulai pintar bersandiwara. Kenapa? Karena mungkin dengan bersandiwara kita tampak lebih baik dari aslinya. Kalau begitu saya daripada munafik apa adanya saja, ya nggak perlu saya mengasihi, saya hajar aja orang daripada saya pura-pura mengasihi. Enggak begitu juga. Itu nanti berhubungan dengan penguasaan diri. Kasih itu sabar. Nah, Tuhan mau kita praktek kasih yang murni, yang tulus, yang bukan pura-pura. Nah, ini yang sulit Bapak Ibu sekalian. Kalau kita berpikir selama ini sudah mengasihi, merasa mengasihi, mungkin baru taraf merasa. Tapi belum tentu kita sudah benar-benar praktek mengasihi. Suami-suami merasa mengasihi istrinya, padahal sebenarnya istri tidak merasa dikasihi. Minggu depan kita akan membahas mengenai bahasa kasih. Saya udah merasa kasih semuanya Pak buat istri saya. Rumah saya kasih, mobil saya kasih, mainan saya kasih Pak. Mainannya apa nggak tahu. Ada ibu-ibu yang suka mainan juga. Tapi istri saya selalu komplain Pak. Kayaknya itu selalu salah saya di mata istri saya. Karena engkau tidak mengerti bahasa kasih istrimu. Kamu memberikan apa yang bukan menjadi bahasa kasih istrimu. Mungkin istrimu tidak perlu uangmu, dalam pengertian tidak terlalu harus berlebihan. Tidak perlu rumahmu, tidak perlu mobilmu, dia perlu waktumu lebih banyak. Sebaliknya, ada sebaliknya seperti itu. Suami yang merasa bahwa istrinya tidak sayang dia, tidak mengasihi dia. Padahal istrinya juga merasa sudah melayani dia, udah kasih makan sehari 3 kali, pagi siang sore bawain bekal. Tapi merasa apa yang dilakukan salah terus. Mungkin istri-istri tidak mengerti bahasa kasih suaminya. Suaminya mungkin tidak di wilayah itu. Nah, dengan kita mengerti nanti bahasa kasih pasangan kita bisa lebih tepat sasaran. Dan kita bisa praktek kasih lebih baik. Nah, itu kita bahas minggu depan. Tapi semua harus kita lakukan dengan tulus, dengan ikhlas. Dan ketulusan, keikhlasan itu diuji. Padahal saya tulus loh mengasihi dia. Padahal saya tulus loh cinta sama dia. Orang yang sering bilang dia tulus, biasanya gak benar-benar tulus. Sama seperti orang yang bilang, padahal saya jujur loh. Saya mau jujur loh. Atau dia berkata, kalau orang yang sering bilang bahwa dia laki-laki, oh saya laki-laki loh, bener loh saya laki-laki loh. Kemungkinan besar dia bukan laki-laki. Kalau dia laki-laki sejati, dia gak akan sering menyebut lelakinya, kelelakiannya. Tapi karena dia ragu-ragu tentang kelelakiannya, dia sering bilang, saya laki-laki loh, saya laki-laki loh, saya tulus loh, saya jujur loh. Orang gak perlu ngomong dia tulus, dia jujur. Kalau dia tulus, dia jujur, orang bisa merasakan ketulusan dan kejujurannya. Saudara bisa ngelihatnya orang tulus sama orang tidak tulus. Dari mana? Dari kata-katanya? Bukan. Dari kelakuannya. Orang kalau benar-benar tulus, benar-benar jujur, benar-benar murni, bisa dirasakan ketulusannya, bisa dirasakan kemurniannya. Itu yang Yesus katakan mengenai orang yang suci hatinya. Tulus, tanpa intrik, tanpa campuran. Ya, murni aja. Gak ada intrik-intrik yang dibangun. Intrik ini menjadi biang masalah. Di gereja biang masalah, di rumah biang masalah, di kantor biang masalah. Orang yang penuh intrik itu selalu punya ide untuk bohong. Punya ide untuk ngakalin orang. Tapi orang yang tulus, orang yang suci hati, dia gak mau intrik-intrik, dia mau lurus-lurus saja. Ya orang salah, kalau di matamu aku salah, aku minta maaf, sudah selesai. Dia gak perlu harus bersandiwara atau membuat hal-hal yang lain. Ada 2 karakteristik kasih imitasi, kasih pura-pura yang saya akan jelaskan hari ini. Yang pertama, kasih imitasi atau kasih pura-pura adalah kasih di mana ucapan kasih tanpa perbuatan kasih.
disinggung di banyak bagian dalam Alkitab bahwa kasih harus diperagakan. Kasih tidak bisa cuma dikatakan. Cepat sembuh ya, kiranya Tuhan bisa menolong ya, puji Tuhan kami doakan cepat selesai masalahnya ya. Semua gampang mengucapkan kata-kata kasih. Tetapi memperlakukan orang dengan perbuatan kasih itu dua hal yang berbeda. Semoga anaknya bisa sekolah ya, semoga jalan keluar Tuhan kasih ya, itu semua bisa melakukan. Tapi memberi jalan keluar supaya anaknya sekolah, supaya masalahnya bisa ditolong itu dua hal yang berbeda. Dan kita ini terlalu banyak ucapan, sedikit perbuatan. Itu yang disebut dengan NATO, no action talk only. Omdo, omong doang. Nah, sekarang di zaman media sosial lebih banyak lagi begitu. GWS ya, apa GWS? Apalagi nanti. Semoga cepat pulih ya. Aduh, kasihan. Nah, sekarang orang suka modalnya kasihan. Saya cerita kepada seorang hamba Tuhan bahwa saya baru mengunjungi seseorang dan dia bilang kasihan ya hamba Tuhan itu. Padahal kita juga sama-sama dulu. Kasihan ya. Kasihan itu lebih mudah, mengucapkan kasihan itu lebih mudah daripada menunjukkan belas kasihan. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 17-18 firman Tuhan berkata, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Ayat 18, anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Jadi Tuhan mau kita mempraktekkan kasih bukan dalam sekedar kata-kata penguatan walaupun itu juga perlu. Tapi lebih kepada perbuatan dalam kebenaran. Anak-anakku janganlah kita mengasihi hanya di mulut atau hanya dengan perkataan saja. Hendaklah kita mengasihi dengan kasih yang sejati yang dibuktikan dengan perbuatan kita. Itu terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi coba kita praktek kasih sejati yang dibuktikan dengan perbuatan. Nah itu yang susah Bapak Ibu. Kita kalau ke gereja hanya mendengar berita kasih itu indah. Duduk manis dengar berita kasih itu enak. Sebagai pendeta kalau saya mengkhotbahkan berita kasih juga mudah. Sebagai teman-teman gereja kalau ada orang yang kekurangan, kesulitan kemudian kita memberi kata-kata kasih juga enggak terlalu sulit. Tetapi bagaimana memperagakan kasih dalam perbuatan nyata, nah itu susah. Tapi yang Tuhan tuntut yang ini. Ini yang Tuhan tuntut. Jadi kalau kita mau memperagakan kasih yang sejati, tidak bisa dibatasi dengan perkataan kita. Tetapi harus mulai diperagakan di dalam tindakan nyata. Mungkin kita berkata, tapi aku kan gak bisa mengasihi karena aku gak punya uang, aku gak kaya, aku gak miskin. Nah, perhatikan baik-baik. Ada banyak orang berpikir kasih itu selalu ditunjukkan dengan kekayaan, dengan memberi dalam bentuk materi. Banyak hal yang bisa kita lakukan dari yang kecil-kecil. Banyak orang menunda perbuatan kasih karena merasa dia gak bisa memberi besar untuk orang lain. Gak perlu harus begitu. Lakukan kecil-kecil, lakukan hal-hal sederhana. Jangan tunggu kaya dulu. Waktu saudara kaya kemungkinan besar saudara gak di gereja lagi. Percaya sama saya. Atau sudah gak ada niat memberi lagi. Memberi itu harus latihan dari kecil-kecil. Anak pun kita harus latih. Latih anak kita untuk berbuat kasih. Berbagi makanan kepada temannya. Melatih anak kita mengampuni waktu dipukul, waktu disalahin. Itu latihan. Dan anak juga ngelihat orang tuanya praktek kasih tidak di rumah. Orang tuanya praktek memberi enggak. Kalau orang tuanya praktik memberi, anaknya itu seperti niru secara otomatis. Papaku tuh, mamaku tuh kalau ada orang miskin ditolong. Orang gak mampu disupport. Orang sakit dibesuk. Sampai Daryl itu kemarin besuk 2-3 kali teman-temannya. Saya bilang, kamu orang besuk cuma 1 kali, kamu 2-3 kali sih dek. Nemenin satu lagi. Itu juga ngomongnya dari kemarin, papi besuk temanku dong kena demam berdarah. Saudara, saya membaca di sebuah berita media sosial, masuk TV juga, mengenai satu keluarga di Bogor kalau tidak salah ya. Dia kasih makan gratis untuk orang-orang yang mau makan. Mau kaya, mau miskin yang makan dikasih makan gratis atau murah. Dia masih tinggal di rumah petak yang harga sewanya 500.000.
Dan dia bilang waktu awal-awalnya juga susah. Jelasin ke istri juga susah, gimana. Mau nolong tapi terbatas. Tapi waktu dia mulai bergerak, dia mulai melakukan aksinya. Berkat terbuka. Donatur mulai banyak. Mensupport dia, membantu dia. Waktu kita mau menolong orang, waktu kita mulai mau bergerak untuk berbuat kasih kepada sesama, Tuhan pasti buka jalan. Karena itu hatinya, itu bebannya. Kalau saudara tunggu kaya, wah saudara nanti nggak sempat berbuat kasih, udah keburu mati. Nanti di hari penghakiman Tuhan, saudara nggak punya bekal apa-apa. Bekalmu ya itu, bekal kita ya itu nanti. Uang kita ini nggak kita bawa sesen pun, yang kita bawa apa yang kita perbuat dari uang kita. Kalau kita punya uang yang banyak, pakailah untuk berbuat kasih yang banyak, sebanyak-banyaknya. Bukan untuk justru untuk hanya sekedar menaikkan nilai diri kita. Ganti mobil kita, ganti rumah kita, ganti gelang kita, ganti kalung kita, ganti cat rambut kita dan sebagainya. Paulus mengatakan dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kata kuncinya bekerja. Gak bekerja gak bisa memberi. Kita nggak bisa memberi dari tidak bekerja. Kalau kita mau memberi banyak, bekerja yang lebih rajin. Ada orang memberi banyak tapi bukan dari hasil bekerja. Nyuri, nggak boleh. Bohong, nggak boleh. Korupsi, nggak boleh. Dari kerja keras. Jadi kerja keras tujuannya apa? Supaya suatu hari aku bisa memberi lebih banyak untuk pekerjaan Tuhan. Untuk orang-orang nggak mampu, orang-orang miskin. Bukan supaya aku semakin banyak bisa jalan-jalan ke luar negeri. Supaya rumahku lebih gede lagi. Supaya parkirannya lebih gede lagi. Bukan. Supaya pembantuku tambah 2 lagi, tambah 3 lagi. Bukan. Supaya aku bisa memberi lebih banyak lagi untuk orang lain. Dan memberi itu indah sekali. Sama, Paulus juga mengatakan kepada jemaat di Efesus, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi. Tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan segala sesuatu, membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Anak-anak saya tanamkan, nak kamu boleh memberi hasil keringatmu. Kalau kamu memberi hasil pemberian papa boleh, tapi suatu hari kamu harus bekerja dengan keras supaya kamu bisa tolong banyak orang. Itu penting. Kalau enggak nanti salah Bapak Ibu sekalian. Tanamkan anak-anak kita juga harus kerja dengan baik supaya bisa memberi lebih baik. Alkitab mengatakan kita yang kuat wajib menanggung kelemahan yang tidak kuat. Jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Yang kita kalau kita kuat secara materi, kuat secara rohani, kita support orang lain. Hukumnya begitu. Aku puji Tuhan, aku dalam keadaan lemah, bantu aku dong. Enggak. Ada kalanya kita berpikir kita lemah. Sekarang ada waktu tertentu kita berkata, aku sudah kuat. Sekarang aku cukup, aku mau bantu orang lain. Hukumnya harus begitu. Kapan itu? Saudara yang tahu. Saudara yang tahu. Itu bicara mental kita juga. Ada orang yang memang mentalnya itu hanya menerima. Tapi ada orang yang mentalnya memberi sekalipun kere. Ada juga. Tampilan kere. Mentalnya warga kerajaan surga. Naik mikrolet gak minder. Naik baja gak minder. Utang minder. Misalnya gitu kan. Nyuri minder. Bohong minder. Korupsi minder. Tapi kalau untuk makan di tempat yang nggak masalah, makan nasi pakai telur ceplok nggak masalah. Tampilan harga yang nempel di badannya harga pinggir jalan nggak masalah, dia nggak minder, dia nggak perlu menunjukkan apa-apa. Jadi saudara yang kuat nih secara materi, tolong yang lemah, support supaya anak-anaknya bisa sekolah. Nah kalau yang sudah disupport, ada kesempatan berbagi dengan sesama, tidak harus dalam bentuk uang, apapun. Yang penting kita rubah mental kita. Menjadi orang-orang bangsawan kerajaan Allah. Harus begitu. Jangan ketemu teman-teman yang sukses, malu. Kita naik mikrolet, teman-temannya naik mobil, malu, sembunyi. Nggak usah lah. Kita tunjukkan saja memang kita nggak malu kok. Itu sama seperti Galatia pasal 6 ayat 1 juga ya. Yang rohani, yang harus memimpin orang ke jalan yang benar dengan roh yang lemah lembut. Secara rohani juga sama begitu. Bimbing orang dengan lemah lembut. Tolong orang dengan lemah lembut. Itu secara rohani ya. Secara jasmani sama.
Beberapa kali saya sharing ini ya saudara, semoga ini nempel di benak saudara. Seorang dokter yang bernama Lee Darmawan. Saya berharap suatu hari anak-anak muda kita banyak yang jadi dokter. Tapi bukan untuk memperkaya diri. Jadilah dokter yang suatu hari kamu bisa menolong banyak orang. Banyak menolong pasien. Dia mengatakan kalau kamu menjadi dokter, kamu jangan memeras orang miskin. Mereka akan membayar. Tapi mereka akan menangis karena ketika pulang mereka tidak punya uang untuk membeli beras. Sama jadi pendeta harusnya juga sama. Sama hukumnya sama. Kalau pelayanan kita bergerak di bidang jasa, ya sudah pasti tahu nanti tempat-tempat pos-pos yang Tuhan akan gerakkan. Banyak orang-orang yang memang sakit dan memang tidak bisa berbuat apa karena mahalnya biaya. Puji Tuhan sekarang pemerintah ada sarana BPJS. Tapi antrinya bisa mencapai ratusan hingga ribuan. Berbahagialah saudara yang punya asuransi. Serius, beda soalnya perlakuannya beda. Tapi juga itu menggerakkan hati kita. Bagaimana caranya? Mungkin suatu hari saudara buka rumah sakit. Saya enggak tahu. Ada satu gereja yang sudah buka rumah sakit namanya Rumah Sehat. Jadi jemaat-jemaat yang nggak mampu ditopang. Dia nggak mau menggunakan kata sakit, namanya rumah sehat. Semoga SBC suatu hari juga punya rumah sehat, rumah sakit. Untuk menampung orang-orang yang nggak mampu. Sekolah-sekolah yang bagus. Karena pelayanan kita tidak bisa dibatasi di mimbar ini. Pelayanan kita harus holistik, harus bisa mencakup semua bidang. Dan salah satu tokoh yang saya kagumi itu Bunda Teresa. Bunda Teresa seringkali berpesan kalau kamu gak bisa ngasih makan 100 orang, mulai dari 1 orang. Mungkin kita gak bisa ngasih sumbangan yang gede, tapi mulai dari 1 orang yang kamu bisa lakukan. Cuman kadang-kadang kita berpikir, apalah artinya saya kasih makan 1 orang. Itu berarti di mata Tuhan walaupun di mata manusia tidak. Kalau kamu cuma bisa kasih makan untuk 1 orang ya gak apa-apa. 20.000 untuk 1 orang sudah cukup. Tapi orang yang diberi kapasitas punya uang 20 juta mungkin bisa kasih makan 200 orang. Nah masalah di mata Tuhan sesuai dengan kapasitasnya. Beliau berkata dalam kehidupan ini kita tidak dapat selalu melakukan hal-hal besar. Tapi kita dapat melakukan hal-hal kecil. Banyak hal kecil dengan cinta yang besar. Mungkin hanya buat sambal, buat tetangga. Tetapi dengan cinta yang besar. Membantu saudaramu, membantu keluargamu yang tidak mampu, membantu orang tuamu dengan cinta yang besar. Anak-anak engkau punya pemasukan yang kecil sebulannya mungkin kamu bisa kasih 100-200 orang tuamu, tapi dengan cinta yang besar. Tapi jangan ngasih habis itu ngomong di belakang. Orang tua aku jadi beban aja tuh. Duit lu. Itu bukan kasih. Lebih baik kecil tapi dengan cinta yang besar. Dengan kasih yang besar. Cuman masalahnya kadang-kadang saudaraku sekalian. Orang berkata di gereja, tapi pemimpin kita gak ngajak kita melakukan ini, melakukan itu. Gak ngajak kita kesini ke situ. Gak usah tunggu pemimpin, kata Bunda Teresa. Lakukan sendiri, seorang demi seorang. Tidak usah tunggu program gereja. Kunjungan-kunjungan sendiri. Tolong orang sendiri. Tidak perlu saya tahu, Tuhan yang tahu. Puji Tuhan saudara, saya kira sudah mulai bagus ya. Yang sakit dikunjungin, datang, diperhatikan. Tidak perlu saya tahu, tidak perlu pengurus tahu. Tapi saudara bergerak, saudara tolong orang, itu puji Tuhan. Gereja yang dewasa seperti itu. Saudara gak perlu berkata harusnya gereja begini. Harusnya gereja begitu. Gereja itu siapa? Gereja itu kita. Itu sebabnya Tuhan mengutus kita pergi. Jadi garam, jadi terang dunia. Gereja itu bukan pengurus. Gereja itu bukan saya. Gereja itu kita. Kerjakan sesuatu yang baik buat saudara kita. Itu sudah gereja. Dan Tuhan nanti kasih apresiasi di hari penghakiman. Yakobus pernah menyinggung mengenai orang-orang yang merasa punya iman yang bagus. Tetapi gak ada perbuatannya. Dan dia berkata begini, apakah gunanya saudara-saudaraku? Jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, dia rajin ke gereja, dia pelayanan, padahal ia tidak mempunyai perbuatan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Orang berpikir dia punya iman, dia bisa masuk surga. Tunggu dulu, bentar dulu.
Buktikan imanmu dalam perbuatan, kata Yakobus. Ayat 15, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakan kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Orang datang sama kita, orang lapar, yang dibutuhkan ya makanan, bukan dukungan doa kita. Aku doakan supaya dapat makanan ya, di jalan mungkin ketemu berkat, mungkin. Kita jahat kalau kita bisa nolong sekarang tapi kita tunda besok, kita udah jahat. Lakukan sekarang kalau memang harus sekarang. Gak perlu harus tunda. Orang itu mungkin butuh makan hari itu. Tapi nanti saudara, makanya benar juga kalau kita terus menghakimi orang lain, kita gak punya kesempatan mengasihi mereka. Sudah, kalau mau memberi saja, tidak usah terlalu banyak pertimbangan. Tapi bagaimana kalau pemberian kita disalahgunakan? Kita tolong orang lain, orang yang kita tolong akhirnya bukan berterima kasih sama kita. Justru kita diserang dan sebagainya. Nah, di situ kita belajar ketulusan dalam kasih kita. Seorang pernah berkata, ketika kerja kita, pelayanan kita tidak dihargai, maka saat itu kita sedang belajar tentang ketulusan. Kapan kita belajar ketulusan? Waktu kita kerja, waktu kita pelayanan, ketika kita berbuat sesuatu bagi orang. Orang gak anggap kita. Kan ada orang berkata, aku tulus loh mengasihi dia, padahal itu gak tulus itu. Dia ungkit-ungkit berarti gak tulus. Kalau tulus tidak perlu diungkit-ungkit. Kita nolong-nolong aja. Orang menyalahgunakan pertolongan kita, gak apa-apa. Orang itu nanti urusannya sama Tuhan. Tapi kita belajar satu hal, ketulusan. Teman-teman yang pelayanan, dengerin baik-baik. Yang pelayanan ya, engkau akan diuji ketulusanmu dalam melayani. Waktu pelayananmu gak dihargai. Waktu saya tidak menghargai engkau. Waktu jemaat tidak menghargai engkau. Waktu orang tidak tahu. Waktu kerja kerasmu tidak dihargai. Dan orang berkata, apaan ini pelayanan begini? Padahal engkau sudah mati-matian berjuang. Engkau belajar satu hal, ketulusan dalam melayani Tuhan. Ya contohnya begitu ya, Cik Meme misalnya lagi bikin makanan, bikin Cik, puding, terus kemudian pudingnya bukan dimakan, dibuang di depan mata Cik Meme misalnya, apaan nih puding? Rasa apa ini? Pluk, gitu. Di depan mata kita bangun, mungkin Cik Meme bangun jam 2 pagi menyiapkan segalanya, uang sendiri. Di antara kesibukan yang luar biasa, nggak sempat istirahat, tetapi kemudian dibuang pelung. Apaan nih? Misalnya kayak kotoran, misalnya nih contoh aja. Disitulah Cik Meme belajar sesuatu, belajar ketulusan. Nah kalau kita sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit tersinggung, apa yang kita lakukan merasa tidak dihargai, Tuhan sedang melatih satu hal, ketulusan. Itu kita sedang ingin dinaikkan level ketulusan kita. Istri-istri sudah sayang sama suami, udah dikasih makan pagi, siang, sore, malam, air hangat disiapin waktu suami pulang, semua sudah. Yang cuma satu saja ya enggak diracun aja. Tapi tetap marah-marah. Istri, engkau belajar ketulusan mengasihi suamimu. Engkau belajar mengasihi suami yang tidak tahu diri. Di sini tidak ada, di sono yang banyak. Saya kira di sini semuanya suami tahu diri banget. Gimana ya, saya udah bangun pagi nyiapin makan buat suami, malam saya juga ngurus dia segala macam, pontang-panting. Suami saya gak pernah menghargai saya. Gak apa-apa, upahmu besar di surga, karaktermu makin bagus. Amin. Udah begitu suaminya marah-marah belum bawaannya. Gak apa-apa, engkau cepat sempurna. Ibu-ibu engkau cepat sempurna. Karaktermu cepat seperti Yesus. Tapi ada juga suami udah merasa pontang-panting, habis-habisan kerja keras, kasih segalanya buat istri. Ngomel mulutnya. Kayak apa tuh? Kayak bebek. Kayak ayam jago. Petang. Bukan ayam jago, ayam mau bertelur. Petang. Itu sampai suami telinganya panas. Suami engkau belajar satu hal, ketulusan mengasihi istrimu. John Stott pernah berkata, ini satu kutipan yang pernah saya sharingkan di Komsel. Ini sindiran buat gereja, buat orang Kristen.
Saya kelaparan dan Anda membentuk kelompok diskusi untuk membicarakan kelaparan saya. Jadi ceritanya dia datang ke pendeta, dia datang ke satu pengurus dan dibilang, tolong saya ada masalah ini. Dan pendeta tersebut berjanji akan menyelesaikan masalahnya. Tapi tidak kunjung diselesaikan hingga akhirnya dia menulis surat cinta ini buat pendeta tersebut. Semoga ini juga buat saya, buat kita semua yang melayani Tuhan. Saya terpenjara dan Anda menyelinap ke kapel. Kapel itu mirip gereja. Kapel Anda untuk berdoa bagi kebebasan saya. Saya telanjang dan Anda mempertanyakan dalam hati kelayakan penampilan saya. Saya sakit dan Anda berlutut dan menaikkan syukur kepada Allah atas kesehatan Anda. Saya tidak mempunyai tempat berteduh dan Anda berkhotbah kepada saya tentang kasih Allah sebagai tempat berteduh spiritual. Saya kesepian dan Anda meninggalkan saya sendirian untuk berdoa bagi saya. Anda kelihatan begitu suci, begitu dekat kepada Allah. Tapi saya tetap amat lapar dan kesepian dan kedinginan. Itu sebabnya gereja, orang percaya harus belajar untuk bisa menyentuh kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Jangan hanya sekedar khotbah, jangan hanya sekedar nasihat, jangan sekedar pesan penguatan. Hadirlah, dampingi, tolong mereka. Tentu saya tidak bisa melakukan sendiri. Kita semua bisa bekerja sama. Kalau orang-orang lagi mengalami kesusahan, dampingi dia, duduk di sampingnya. Pastikan dalam pengertiannya, dalam benaknya, aku tidak sendiri. Saudara, kalau saudara punya anggota keluarga sakit atau saudara sendiri yang sakit, saudara baru merasakan pentingnya orang lain di samping saudara. Waktu saya sakit asam lambung dan dirawat di rumah sakit, saya juga antara asam lambung atau jantung, saya nggak tahu juga karena orang tua punya riwayat jantung. Mas, begini loh, lihat kabel di mana-mana, itu kita berpikir ya, kok nggak ada orang yang peduli dengan saya, kok nggak ada yang nanyakan kabar saya. Ada kepikiran begitu, jadi melo. Waktu sehat tidak, tapi waktu sakit dia bisa menjadi melo loh. Kok gak ada yang perhatiin sama saya? Jadi sekian orang di jemaat kan banyak ya. Itu sebabnya saudaraku sekalian, jangan tunggu pemimpin, jangan tunggu program. Salinglah memperhatikan satu dengan yang lain. Yang kedua, kasih imitasi adalah ketika kelembutan tidak disertai dengan ketegasan. Kita berpikir kadang-kadang kasih selalu memberi, salah. Dalam unsur kasih kadang-kadang kita harus menahan pemberian. Perhatikan baik-baik. Keseimbangan antara memberi dan menahan pemberian. Kita hanya tahunya kasih itu selalu memberi. Enggak, kasih kadang-kadang harus menahan pemberian. Kasih kadang-kadang tidak merangkul tetapi memukul di pantat. Dan ini jarang dipahami secara lengkap. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 mengatakan Allah itu setia tapi ia juga adil. Allah kita setia tapi juga adil. Nah dimensi ini harus kita punya juga. Adil itu bicara ketegasan, setia itu bicara ya kamu berbuat salah enggak apa-apa. Aku bisa paham. Keadilan Allah itu bicara dosa harus dihukum. Tapi kasih Allah, bukti kasih Allah yang memberikan anaknya yang tunggal demi menanggung hukuman dosa kita. Sama, nanti peragaan dalam kehidupan kita juga sama. Allah itu harus dilihat dari dimensi kemurahannya, Roma pasal 11:22, tapi juga dimensi kekerasannya, ketegasannya. Allah itu punya pribadi yang seimbang, tegas, sabar, murah hati. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 6 mengatakan karena Tuhan menghajar orang ini kasihnya dan ia menyesah orang ia akuinya sebagai anak. Kalau kita dikasih kita dihajar, kita disesah. Perhatikan, tidak hanya dipeluk, dihajar, disesah. Kata sesah itu yang dipakai itu sebenarnya kalau gambaran yang paling pas itu begini saudara. Kalau zaman dulu saya kecil, saya punya celana jeans itu yang susah digosok, susah di laundry juga. Cara membersihkannya direndam pakai rinso yang cukup lama, deterjen yang cukup lama, kemudian waktu nyuci dipukulkan ke batu kali. Yang di kali itu ada batu gede-gede itu, dipukulkan tuh. Jadi kotorannya pecah. Kadang-kadang kotoran kita, kotoran hati kita pecah waktu kita dihajar Tuhan. Nah kita pikir Tuhan tuh gak sayang sama kita. Buktinya kita banyak masalah. Justru itu banyak masalah itu bukti Tuhan sayang. Karena waktu kita lagi gak banyak masalah kita nyimpang.
Wahyu 3 ayat 19 misalnya. Barang siapa ku kasih, ya ku tegur dan ku hajar. Ini prinsip Allah itu begitu. Dikasih, dihajar. Jadi kalau saudara dihajar, ditegur dengan keras oleh orang tertentu, kemungkinan besar dia menyayangi saudara. Tapi kalau dibiarin saja, wah itu malah bahaya. Dalam dunia mendidik anak sama. Orang pikir orang tua yang sayang sama anak itu semua diturutin, semua turutin. Kita pikir kita sayang sama anak kita dengan cara semua diturutin. Salah, nggak boleh dipukul, nggak boleh disabet ya anak kita. Ya tentu ini harus dipahami dengan bijaksana ya. Contohnya misalnya Amsal 23 ayat 13 dan 14 penggunaan rotan. Ini juga harus dipahami dengan benar. Jangan sampai rumah beli rotan. Wah, anak kita disabetin, wus, 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 wus. Ada aturan mainnya. Memukul atau nyabet itu ada tempat yang pantas. Rotannya juga kecil kayak sapu lidi. Itu juga pilihan terakhir setelah nilai-nilai yang ditanamkan tidak dijalankan. Jangan dikit salah sabet, dikit salah sabet, dikit salah sabet. Militer dong. Nggak boleh juga. Jadi memukul atau menyabet itu pilihan terakhir setelah nilai-nilai tidak dijalankan. Kesepakatan tidak dijalankan, terutama pemberontakan. Perhatikan, anak berbuat salah tidak selalu salah. Mungkin dia sedang mencoba benar. Contoh, misalnya anak datang ngasih minum sama tamu, kemudian jatuh kleplak. Anak itu sedang mau benar loh, dia mau melayani orang tua dan tamunya. Apa yang kita lakukan? Kita sabet. Salah kita. Anak kita sedang belajar benar di situ. Enggak apa-apa sayang, lain kali begini bawanya begini. Makasih ya sayang ya, kamu hebat. Karena kecenderungan kita begitu. Kecenderungan kita, anak kita diturutin semua yang dia inginkan diturutin. Terutama oma opa nih. Makanya hati-hati juga kalau saudara punya anak terlalu lama, terlalu sering tinggal sama opa-opa tanpa kontrol. Biasanya memang akhirnya kita kesulitan sendiri. Karena opa-oma ini biasanya apapun diturutin. Dia jadi malaikatnya di rumah. Papa mama jadi setan, jadi iblisnya buat anak-anak. Kenapa waktu dia datang ke oma opa semuanya dikasih. Es krim dikasih, yang permen karet dikasih. Semua yang bahaya-bahaya pun dikasih. Yang penting anak nggak nangis. Yang penting anak tidak nangis. Tapi kalau orang tua, yang penting bukan anak tidak nangis, yang penting anak sehat. Makanya tadi pagi saya bilang, bikin anak seneng sama bikin anak sehat dua hal yang berbeda. Bikin anak seneng nggak susah. Turutin aja keinginannya. Mami di mall, aku mau ini, kasih. Mami aku mau itu, ambil. Lagi manyun dikit aja mukanya kita nggak tega. Dedek mau apa sayang? Mau itu, harganya 2 juta, ambil. Duit banyak gini, gampang lah. Apalagi ambil. Itu bukan kasih, itu merusak anak kita nanti. Anak salah dibela. Anak salah tidak ditegur. Itu bukan kasih, itu merusak anak. Makanya kadang-kadang kita harus berkata, kamu salah sayang. Sini, papi ngomong. Waktu ngomong begitu anak rasa bersalah, anak takut, kan kita kasihan. Jadi kadang-kadang dulu saya waktu nyabet Theo ya, waktu masih kecil. Habis nyabet saya nangis. Saya nangis. Anak saya nangis juga, saya nangis juga. Kadang-kadang kita juga gak tega. Tapi kalau pelanggarannya sudah fatal ya baru kita lakukan itu. Itu pun di bagian pantat, dan pantatnya itu tebel, aman. Kalau Daryl, pantat langsung tembus tulang soalnya. Makanya Theo sempat bilang, tapi Daryl gak pernah disabet tuh. Kayaknya aku disabet melulu, anak papi cuma 1, maksudnya Daryl doang. Mungkin iri, bisa juga. Saudara, dalam Alkitab ada seorang namanya Eli, Imam Eli. Dia punya anak namanya Hofni dan Pinehas. Anak-anaknya jahat. Alkitab mengatakan orang-orang dursila. Di bagian lain dikatakan sangat besarlah dosa kedua orang muda yang di hadapan Tuhan. Karena dia memang mengacak-acak persembahan yang seharusnya buat dibayar telah diambil buat dia. Dan memang jahat sekali karakternya. Saudara, apa teguran Tuhan kepada Imam Eli dalam 1 Samuel 2 ayat 29? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku? Waktu kita
tahu anak kita salah, kita tidak tegur, kita gak didik, kita telah menghormati anak kita lebih daripada Allah. Dalam 1 Samuel 3 ayat 13 disebutkan jenis dosa spesifik Eli yang akhirnya dihukum Tuhan. Anaknya dibunuh Tuhan loh. Anaknya dibunuh Tuhan, Eli dibunuh Tuhan. Seluruh keluarganya mati. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya. Karena dosa yang telah diketahuinya. Perhatikan, yang telah diketahuinya. Yakni bahwa anak-anak telah menghujat Allah tetapi ia tidak memarahi mereka. Menghujat Allah tapi gak dimarahi. Wah, saudara, ini bukan kasih. Anakmu akan dihukum Tuhan nanti. Kalau sebagai orang tua kita lihat anak kita misalnya ya berbuat dosa, gak mau ke gereja, gak mau baca Alkitab, ngelawan orang. Kita harus didik dia. Kalau enggak, aduh anakmu nanti yang binasa, kamu juga binasa. Kita gak boleh biarin mau kita seperti ini akhirnya. Kita tentu tidak mau. Tapi ini gak mudah saudara. Apalagi anak-anak udah mulai tumbuh remaja, udah hampir terlambat. Saya sering bilang ya orang tua, waktu anakmu masih kecil-kecil, wah itu kesempatan emas. Itu paidion, usia efektif anak diasuh. Wah itu kesempatan. Kalau anakmu nempel terus, jangan ditolak. Apaan sih ikut mami melulu, ikut papi melulu? Jangan. Karena ada saatnya nanti dia diajak pun gak mau. Theo itu sudah susah. Kadang-kadang kita mesti sedikit paksa. Ayolah Theo, bareng-bareng lah, maminya kadang marah. Theo, ikut. Aku di rumah aja mi capek. Enggak, ikut. Maminya kadang itu kan. Aku kadang saya papinya enggak tega. Kan dia capek juga habis kerja kan. Ikut, acara keluarga, berangkat. Dia berangkat. Kadang-kadang kita mesti begitu. Agak sedikit tega juga. Kalau anak malas-malasan enggak bersihin kamarnya, enggak nyuci piringnya. Seolah-olah di rumah tuh ada pembantu. Siapa pembantunya? Emaknya. Aduh bahaya, enggak boleh. Anak dilatih, kau cuci piring sendiri. Bersihin tempat tidurmu sendiri, bereskan mainanmu sendiri, bereskan buku-buku belajarmu sendiri. Ajarkan anak-anak seperti itu, jangan mbak aja. Udah kamu sana main. Nggak boleh, itu nggak tanggung jawab. Ajarkan anak tanggung jawab. Main berantakin, kamu beresin sendiri. Bahkan waktu anak saya masih kecil kita ajarin. Oke, sini sayang, papi aja dimasukin sini. Kadang sekarang orang tua, kenapa anaknya nggak ke gereja, Ci? Kasihan bangun pagi, anak baru tidur malam. Dulu kami tinggal di ruko sini juga waktu awal-awal rumah yang di Dasana itu sempat gak ada air. Sabtu kita nginep di sini. Anak otomatis harus pagi bangun. Kenapa? Karena harus digunakan ruangannya. Jam 4:30 kita sudah bangunin Daryl, sudah kita angkat. Sudah kita siapin air hangat, matanya kita lap pakai air hangat. Hantu papi. Iya sayang, yuk kita pelayanan, kita ke gereja. Tega, mungkin di mata manusia saya dianggap tega. Tapi saya melakukan kebenaran, saya angkat anak saya. Nanti kamu boleh tidur lagi sayang di sofa, karena jemaat sudah datang semua. Jadi kamu harus persiapan. Sampai sekarang, walaupun anak saya Daryl itu meriang, tetap dia mau sekolah minggu. Daryl, kamu kan meriang sayang, kamu gak usah sekolah minggu dulu ya, kamu istirahat di rumah. Gak mau Pi, aku mau sekolah minggu Pi, aku mau Pi. Satu hari anak-anak kita ini sudah tak terkontrol, kalau udah remaja. Sampai sekarang emang anak saya Mas Daryl itu masih minta dipeluk. Papi peluk. Theo sudah umur 10 tahun lebih sudah gak dipeluk lagi. Tapi sampai umur 10 tahun Theo masih saya peluk, walaupun sudah hampir gak nyampe. Ini orang tua ya, bapak-bapak ya, orang anak mau deket, apaan sih? Diri. Justru itu bagus. Kalau anak mau ikut kemana saja, kalau perlu ikut aja. Sejauh memang tidak ganggu pekerjaan. Ajak. Karena nanti ada waktunya di mana dia gak mau diajak lagi. Salah, tegur. Sesuatu yang kelihatannya melanggar, tegur. Nah kadang saudara sebagai bapak rohani juga saya berbuat yang sama kepada jemaat. Sebagai anak rohani ya saya tegur. Kalau salah saya tegur. Nah kadang gak semua orang mau diterima teguran. Kadang kecewa, terluka ya enggak apa-apa. Satu hari anak-anak akan jadi orang tua dan dia bisa ngelihat. Dulu tujuannya orang tua negur itu apa. Kalau belum jadi orang tua belum tahu. Nah setelah jadi orang tua baru ngerti. Ternyata dulu emak saya
rewel, cerewet, itu tujuannya supaya saya jadi orang yang sukses, yang berhasil di kemudian hari. Tapi sayangnya saudara, Imam Samuel sendiri, dia tidak bisa didik anaknya juga. Kadang memang aneh ya, Samuel ini dididik dari Imam Eli tidak bisa didik anaknya, anaknya rusak, dia didik bagus nih. Tapi dia sendiri gak bisa didik anaknya juga. Saya bilang didik anak itu memang gak gampang. Susahnya luar biasa. Karena anak itu bukan robot. Apalagi dengan zaman media sosial sekarang, waduh saudara. Wah, kita sudah ketat saja anak kita bisa lolos. Saya bilang saya titip pesan juga sama Agung di bagian youth pastor. Saya bilang anak-anak itu harus diakomodir. Coba didengar keluhan-keluhannya apa. Kerinduan-kerinduannya apa. Nah, banyak orang kan begitu. Banyak pendeta juga begitu. Didik anak orang sukses, anak sendiri narkoba. Anak sendiri hidup di jalan kena narkoba. Free sex. Jangan juga begitu, kita gak boleh juga begitu. Tapi kalau anakmu sekarang ada di gereja pelayanan, itu sedikit banyak menolong, saya bilang. Kenapa sedikit banyak menolong? Saudara, saya pernah ngomong ya, kalau saya tuh andekan di luar sana, saya gak pelayanan. Walaupun saya latar belakang anak baik-baik, saya bisa rusak di sana. Anak yang rusak di luar sana dimasukkan di gereja, kalau ajarannya benar, nilai-nilai benar, dia tertolong. Benar tertolong, terlindungi. Coba tanyakan, kira-kira Ricky ya, ini kalau masih di luar sana, saya nggak tahu lagi. Mungkin Sally sudah setiap minggu mukanya ini ada apem di sini kali ya, tompel, mungkin ya. Puji Tuhan, firman yang menyelamatkan dia. Sempurna belum, masih banyak pernik-pernik harus dihaluskan lagi. Jadi kalau suamimu melayani Tuhan, suamimu habis-habisan buat Tuhan, dikasih kesempatan. Percaya, suamimu akan jauh lebih sabar, jauh lebih baik. Walaupun belum sempurna. Firman Tuhan berkata, bapak-bapak jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya katanya. Jadi bagaimana caranya bapak atau orang tua itu nyakiti hati anak-anak. Ternyata kalau lihat konteksnya Kolose 3:18-19, ternyata begini Bapak Ibu. Ternyata cara bapak-bapak nyakiti anak-anak, cara ibu-ibu nyakiti anak-anak ketika melanggar peran. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana harusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihlah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Kalau ini dibalik, dikacaukan, anak-anak jadi sakit hati. Kan aneh ya, konteksnya ini soalnya. Jadi begini, kalau istri tidak tunduk sama suami, anak akan terlukai. Kalau suami tidak sayang sama istri, anak terlukai. Makanya perceraian itu melukai anak jangka panjang. Keributan dalam keluarga itu melukai anak jangka panjang. Mungkin engkau tidak bermaksud melukai, tapi keributanmu di rumah setiap hari itu melukai anakmu jangka panjang. Istri-istri yang galak sama suami jangka panjang, dia melukai hati anaknya. Dalam jangka panjang anakmu akan terlukai. Kok papaku diperlakukan begitu? Orang yang kuhormati kok diperlakukan begitu? Sama sebaliknya, kalau istri-istri sebaliknya ngelawan papanya, ngelawan suami, lebih galak. Terus dalam jangka panjang anak-anakmu akan semakin rusak. Atau suami-suami yang kasar sama ibunya, itu melukai anakmu. Jangka panjang anakmu terluka, jangka panjang anakmu tersakiti. Nah, ini ternyata juga paralel dengan kehidupan Kristen dalam komunitas. Dalam komunitas itu saudaraku sekalian, kadang-kadang gak selalu harus menerima, memeluk, tapi kadang-kadang juga harus bersikap tegas. Nah, ada perbedaan komunitas sejati dan komunitas palsu yang saya buat bagannya. Ini dalam dimensi gereja ya saudara. Ada kasih sejati, ada kasih palsu. Tolong ditayangkan bagan komunitas palsu dan komunitas sejati. Nah, kalau sebuah komunitas itu sejati, itu cirinya dosa itu tidak ditolerir. Tapi kalau palsu, dalam komunitas tersebut dosanya terus berkembang karena nggak pernah diselesaikan, nggak pernah dibersihkan.
Kalau dalam komunitas sejati, orang dinasihati, dosanya dihentikan, ditolong untuk berubah, tidak diberi celah. Sehingga keinginannya mati kelaparan. Goalnya itu semua orang hidup benar. Tapi kalau goalnya orang komunitas palsu, gereja palsu, yang penting semua orang senang. Gimana? Kalau gereja semua yang penting senang, ya nggak ada yang tersakiti ya. Nggak bisa. Kadang-kadang kalau kita mau sembuhkan dosanya, kita kadang-kadang harus menyakiti jiwanya. Kamu nggak boleh begini, ini salah. Oh itu tersakiti. Dan kadang-kadang kita bingung mana yang harus kita lakukan. Karena semua orang pengen seneng. Gak pengen ditegur. Gak pengen dijauhi. Tapi kalau Alkitab mengatakan kalau kita terus berbuat dosa, kita harus dijauhi. Ini penting. Kalau komunitas palsu, yang penting semua orang seneng. Tidak ada yang tersakiti. Memuaskan keinginan daging. Ingin dilayani, diperhatikan. Dan dosa berkembang dengan subur. Lihat beberapa gambar yang saya cantum berikutnya. Ciri komunitas yang palsu dalam gereja. Kasih yang palsu dalam gereja. Gosip berkembang. Gosip itu ciri kasih tidak ada di sana. Karena gosip itu bukan merangkul orang. Gosip itu menghakimi orang. Orang tidak di samping kita, tidak di hadapan kita, tapi kita bicarakan di belakangnya. Nah kalau komunitas palsu cirinya nih, gosip berkembang. Kalau gereja palsu, gosip berkembang. Saudara harus mematikannya, menghentikan gosip. Berikutnya, kebiasaan buruk, judinya. Judinya juga terus berkembang. Judi tetap judi. Apalagi yang suka nonton film porno, tetap nonton film porno. Tapi kalau dalam komsel yang sejati, komunitas sejati, itu ditegur, diarahin. Ini gak boleh nih, gak benar nih. Di gambarnya saya dapat. Susah juga mencari ini. Nanti kalau saya cari yang vulgar-vulgar, bapak-bapak seneng. Saya pilih yang gambar begini. Kemudian yang biasanya mungkin mabuk-mabukan, berhenti. Jangan orang ikut komsel gereja. Gak berubah-berubah, mabuk mah tetap mabuk, judi mah tetap judi. Itu pasti palsu di sana. Komunitasnya palsu, kasihnya palsu. Tapi kadang-kadang kalau sebagai teman ya kita ngomong, kamu gak boleh gitu lagi dong. Kita sudah di dalam Tuhan nih. Nah itu kan gak enak. Apalagi? Nah ini juga harus kita mulai tinggalin. Komunitas sejati, kasih sejati udah gak kayak gini-gini lagi nih. Apalagi? Malas. Orang kalau ikut komunitas sejati, ikut gereja yang bagus harusnya berubah juga. Kalau ini berkembang terus kita bingung. Ini gereja apa? Panti sosial sih. Nah jorok. Berikutnya, wah ini rumah terjorok yang pernah saya lihat. Kelihatan gak sih? Ada orang jorok. Saudara gak bisa ikut Tuhan, bilang mengasihi Tuhan, tapi jorok gak berubah. Ikut komsel bicara hal rohani di rumah joroknya gak berubah. Ini mah gak kasih. Ini palsu semua. Apalagi? Pelit. Orang kalau pelit ya duitnya dikunci. Aduh ketinggalan dompet. Selalu ketinggalan. Sekali ketinggalan gak apa-apa. Kalau selalu ketinggalan itu duitnya dikunci. Saudara jangan jadi pelit-pelit mas. Saudara gak bawa duit ke surga, ke kehidupan kekal. Itu kayak yang digambar kucing itu ya. Egois. Udah saat ini makan banyak deh yang liatin doang. Ngomong di depan kita menyayangi tapi di belakang sebenarnya mau bunuh. Seperti gambar tadi. Ini kan peragaan gereja palsu, komunitas palsu, keluarga palsu. Kalau kita mengasihi ya yang begini-begini ya harusnya kita mulai tinggalin. Marah, tak terkendali emosi. Wah kalau lagi marah kayak monster. Saya bingung loh saudara. Harusnya kalau gereja belajar tentang kasih yang sejati, yang begini-begini harus kita tinggalkan. Mungkin kita masih ada sisa-sisanya. Yang terakhir, mulut kita yang kotor, mulut kita yang sering merendahkan orang. Biang masalah itu juga harus berhenti. Kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita mengasihi sesama, ini kelihatan, ini berhenti. Pernahkah sudah ikut komsel, ikut gereja, tapi nggak berubah semua? Ada yang salah dengan gereja itu, ada yang salah dengan komsel itu, ada yang salah dengan komunitas itu. Siapa yang harus memperbaiki? Saudara juga yang harus memperbaiki. Yuk. Kita bangun komitmen, kita praktikin kasih yang sejati. Walaupun kadang-kadang kasih sejati itu tidak selalu harus merangkul. Kadang harus mengatakan, saya tidak mau, ini tidak boleh dan sebagainya. Amin untuk firman Tuhan.